Oke, kita mulai ya. Nah, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melakukan fokus discussion group, di mana kita telah mendapatkan case, yaitu apakah partner kita, yaitu Kopi Pahlawan, akan melakukan atau tidak penetrasi di pasar Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, perkenalkan, saya Thomas Panji Putra Pratama. Saya juga ditemani oleh partner saya. Silahkan. Saya Anissa Azara Suwarno. Dan saya sendiri, Tresya Tommy Ciba. Dan saya Subranto Chandra. Oke, kita masuk ke presentasinya. Yang pertama, bisa kita lihat pada slide bahwasanya partner kita adalah Kopi Pahlawan, di mana company ini merupakan salah satu perusahaan asal Malaysia yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya pada jenis produk kopi ready to drink. Mereka adalah salah satu market leader di Malaysia dengan market share sebesar 40%, dengan variasi harga per gelas adalah 8-15 ringgit. Dan data rata-rata revenue per outlet per bulan jika dikonversi ke dalam rupiah adalah 75 juta per bulan. Melihat perkembangan industri coffee chain yang meningkat sebesar 20% per tahun di Indonesia, mereka tertarik untuk melakukan penetrasi ke dalam market Indonesia. Tim internal Kopi Pahlawan sudah melakukan initial study untuk market Indonesia sebagai berikut. Next. Brian, maybe? Oke. Untuk target untuk market potensial Indonesia, rata-rata pembelian kopi per outlet sekitar 3.000 gelas per bulan. Rata-rata harga kopi per gelas di kisaran Rp30.000. Serta produk unggulan di Indonesia adalah karamel macchiato, kopi susu gula aren extra sugar. Oke. Inilah data yang diberikan dari tim Kopi Pahlawan. Oke. Next. Oke, di sini terlihat ada grafik jumlah outlet coffee shop di Indonesia periode 2019 sampai 2020. Nah, di sini terlihat bahwa Janji Jiwa yang outletnya terbanyak di Indonesia sekitar 800 outlet, dan yang terkecil ada The Gate Coffee and Gold, yaitu sekitar 34 outlet. Oke. Terusnya. Oke. Identifying market. Jadi di sini target market dalam penjualan kopi di Indonesia, untuk market value of cheese in Indonesia sebesar 4 miliar Triliun. Iya. Oh ya. 4 triliun ya. Oke, 4 triliun. If the Kopi Pahlawan get sebesar 5% dari ukuran pasarnya. Sebesar 240 berapa ini? 240 juta ya? Miliar ya? Ya, betul. Next, ini perspektif kita masing-masing ya. Kira-kira Kopi Pahlawan perlu nggak sih untuk melakukan penetrasi pasar di Indonesia? So, coba dulu. Oke, mungkin aku dulu ya. Menurut opini aku belum pas atau tidak pas untuk saat ini masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena pasar coffee shop di Indonesia ini sudah mulai jenuh. Seperti itu. Ada pendapat lain kah? Mungkin menurut dari saya mungkin Brian, kayaknya Isa belum beres. ya. Oh, halo. Sorry. Ya. Ya, aku lanjut dulu. Oke. Jadi setelah aku lihat di masa pandemi ini, coffee shop di Indonesia pernah membuat SCAI sempat membuat sebuah survei untuk mengetahui seberapa buruk dampak dari pandemi terhadap coffee shop di Indonesia. Nah, survei ini diisi sekitar 100 member, dan hasilnya terlihat bahwa paling buruk penjualannya turun hingga mencapai 70%. Maka dari itu, jika Kopi Pahlawan masuk ke Indonesia, mungkin apalagi di masa pandemi ini mungkin bisa terdampak itu. Gitu. Lalu
kerugian juga bisa terjadi karena banyaknya kompetitor di Indonesia seperti Kopi Kenangan dan lain-lain. Nah, jika Kopi Pahlawan masuk ke Indonesia, orang-orang kan pasti masih butuh beradaptasi dengan rasa kopi yang baru, yaitu Kopi Pahlawan. Nah, maka dari itu menurut saya tidak disarankan untuk penetrasi ke Indonesia dulu karena akan sulit gitu di masa yang jenuh ini marketnya. Oke, nice. Lanjut ke Brian. Oke, kalau menurut saya sendiri untuk penetrasinya bisa dilakukan oleh Kopi Pahlawan ini, yang dimana tentunya memetakan dulu wilayah mana yang perlu dibuka outletnya. Yang kedua, tentang tipe konsumen apa saja yang dituju oleh Kopi Pahlawan, serta bagaimana distribusi rantai pasokan kopi perlu juga diperhatikan. Demikian. Oke, bagus. Lanjut ke Teres ya. Oke, kalau menurut saya sih produk dari Kopi Pahlawan ini sebaiknya tidak perlu dilakukan penetrasi ke Indonesia. Karena yang pertama ya, alasan pertama itu produk lokal di Indonesia itu nanti akan mengalami penurunan gitu dalam penjualan. Oke, terus yang berikutnya nanti adanya penjajahan ekonomi. Jadi kayak contohnya Okay. Sorry Teresya, for interupsi. Sebenarnya kita bukan membela di Indonesia ya. Kita ibaratnya sebagai konsultan untuk Kopi Pahlawan. Kira-kira mereka perlu nggak sih melakukan penetrasi pasar di Indonesia? Lebih konteksnya seperti itu. Ya, sebenarnya tidak perlu. Itu saja sih jawabannya. Karena yang pertama ya pastinya ada angka kerugian juga. Itu salah satunya sih. Oke, mungkin statement Kak Teresya sejalan dengan aku ya. Ya, hampir sama seperti itu. Oke, kalau dari aku pribadi, ya, tapi dengan tanda kutip bahwasanya mereka harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, harus memperhatikan digitalisasi. Tentunya di era 4.0 ini semuanya sudah sangat dekat dengan yang namanya digitalisasi. Kita bisa melihat seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, banyak pelaku usaha khususnya di bidang coffee shop itu bekerja sama dengan platform-platform tersebut. Karena dikutip dari Detikfood, bahwasanya pada tahun 2019 kita terkena pandemi yang namanya COVID-19, banyak pelaku usaha yang gulung tikar dari akibatnya COVID-19 ini. Akan tetapi ada beberapa pelaku usaha kopi yang mereka justru malah mendapatkan omset yang melimpah dari kerjasama dengan platform-platform digital. Terus yang kedua itu desain cafe. Desain cafe itu sangat unik, harus unik. Kenapa? Karena selain konsumen datang untuk menikmati produk kopinya, mereka juga ingin menikmati ambience yang tersedia pada kopi tersebut, pada kafe tersebut, sorry. Yang kedua yaitu landmark coffee. Setiap pelaku usaha harus melakukan yang namanya inovasi terhadap produknya supaya mereka juga bisa menarik minat konsumen. Yang keempat itu servis yang memberikan unsur kenangan sehingga konsumen merasa nyaman. Yep, ini merupakan salah satu unsur sabta pesona di mana untuk menerapkan atau menggait unsur kenangan ini sangat sulit. Akan tetapi jika unsur kenangan ini sudah bisa didapatkan oleh kafe tersebut, tidak menutup kemungkinan konsumen itu akan loyal terhadap kafe tersebut. Terus yang terakhir ada kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dengan berbagai pihak ini merupakan salah satu dari strategi marketing di mana pelaku usaha itu bisa kolaborasi dengan influencer ataupun company lain untuk membuat sebuah produk baru yang bisa menarik minat konsumen. Maybe dari aku itu sih. Kira-kira dari perspektif kita semua mungkin ada sedikit tambahan. Ya, mungkin dari tambahan sedikit dari yang Thomas berikan sudah sangat baik. Yang dimana kita juga
meningkatkan brand value dari apa sih kelebihan dari kopi Kenang, kopi Mhm. pahlawan ini ya, lebih itunya brand value-nya. Mhm. Eh, Next, untuk kira-kira result dari discussion kita hari ini apa nih? Apakah si kopi pahlawan harus melakukan penetrasi pasar atau tidak? Kalau dikerucutkan lagi. Halo. Kak Teresia mungkin? Kalau menurut saya sih, kalau ada pertimbangan dari beberapa hal yang sudah dijabarkan, mungkin bisa. Bisa. Sedikit menambahkan juga dari apa yang sudah tadi kita diskusikan, mungkin maybe bisa, maybe enggak. Mhm. Jadi masih ada perlu diputuskan oleh pihak Kopi Pahlawannya sendiri apakah jadi untuk penetrasi ke Indonesia atau enggak. Itu balik lagi ke perusahaannya sendiri. Oke, kalau dari Brian gimana? Kalau saya tetap menyetujui bahwasanya kopi pahlawan perlu melakukan penetrasi Indonesia sesuai dengan penjabaran yang telah kita utarakan masing-masing tadi, poin-poin pentingnya yang nanti kita akan jelaskan pada tim kopi pahlawan. I see. Oke, jadi rata-rata dari kita memutuskan perlu dicoba ya. Iya, pada saya iya perlu untuk melakukan penetrasi pasar di Indonesia. Oke, aku juga setuju sih sama teman-teman juga. Jadi kita memberikan hasil yang setuju bahwa kopi pahlawan itu, ini konklusinya ya, bahwa kopi pahlawan itu boleh kita merekomendasikan untuk melakukan penetrasi pasar di Indonesia. Akan tetapi untuk keputusan yang akan mengambil action-nya itu kan kita balikkan lagi ke pihak kopi pahlawan, apakah mereka akan melakukannya atau tidak. Yang jelas kita sudah memberikan main point yang perlu mereka highlight dalam akan melakukan penetrasi pasar, seperti itu. Mungkin itu kira-kira ada masukan atau tambahan dari teman-teman mengenai fokus discussion group kita hari ini? Dari aku cukup. Sudah oke sih. Oke, nice. Terus ya? Sudah cukup. Oke, dari aku juga cukup. Kita dapat akhiri session hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya. Stay healthy and have a good day. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ini udah.